Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya setiap kita ada dalam kondisi yang sehat, baik, diberkati oleh Tuhan, dan siap untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Pagi ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, saya mengajak untuk Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Dan mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, berkatilah kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, supaya hati kami boleh dibukakan oleh karya Roh Kudus, pikiran kami diarahkan oleh karya Roh Kudus, sehingga kami siap untuk menyambut firman Tuhan yang akan terus memperbaharui kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema kenangan dan harapan. Diambil dari Ayub pasal 29 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Maka Ayub melanjutkan urayanya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, seiring waktu berjalan, perubahan hidup adalah sebuah keniscayaan. Dan ketika ternyata kehidupan masa lalu jauh lebih baik dan berjaya dibandingkan masa kini, banyak orang seringkali terjebak dalam kenangan. Bukan berarti masa lalu tidak penting untuk dikenang. Itu masih penting. Sebab masa lalu tetaplah bagian hidup yang membuat kita belajar banyak hal dalam kehidupan ini. Namun jangan sampai kenangan masa lalu itu menjadi bayang-bayang yang membuat kita sulit untuk mensyukuri kehidupan kita di masa kini, sehingga kita bisa jadi kehilangan harapan dan begitu khawatir akan masa depan kita. Ayub mengalami perubahan drastis dalam hidupnya. Dari seorang yang berlimpah ruah hartanya, hidup bahagia bersama istri dan anak-anaknya, serta tubuh yang sehat. Dalam sekejap, Ayub kehilangan semuanya. Ia hidup miskin, kehilangan anak-anaknya, tubuhnya penuh borok, dan ditinggalkan oleh orang-orang sekitarnya. Di tengah kemalangan dan penderitaan Ayub, ia mengungkapkan kepedihan dan keluh kesah yang dicatat di dalam Ayub pasal 29. Bacaan kita hanya secuplik keluh kesah Ayub yang menegaskan betapa Ayub mengidam-idamkan kehidupan di masa yang lalu, di mana kejayaan dan kebahagiaan dilihat Ayub sebagai wujud nyata Allah telah melindungi dan menuntun langkah kehidupannya. Sehingga ketika Ayub mengalami perubahan hidup yang drastis, ia merasa Allah tidak lagi melindungi dan menuntun jalan kehidupannya. Di titik yang sama, Ayub kehilangan dasar. Ayub kehilangan alasan untuk tetap berharap pada Tuhan akan hari depannya. Sebab kenangan akan kebesaran masa lalu Ayub telah membuatnya gagal untuk mensyukuri perubahan hidup yang dialaminya di masa kini. Perubahan hidup itu pasti dialami oleh semua orang, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan mengalami perubahan itu. Kita bisa saja menjadi seperti Ayub yang terjebak pada kenangan masa lalu dan sulit menemukan harapan kini maupun di masa yang akan datang. Maka penting untuk menerima dan menyadari bahwa kenyataan hidup kita kini dan di sini
memang tidak sama dengan hidupan di masa yang sudah lalu. Namun hidup saat ini akan sangat menentukan apakah kita memiliki keberanian dan harapan untuk melanjutkan kehidupan di masa depan atau tidak. Karenanya, mari belajar mensyukuri kehidupan yang sudah lalu, namun tidak terjebak pada kenangan masa lalu, melainkan jadikanlah kenangan itu sebagai pengingat dan pembelajaran bahwa Tuhan adalah pribadi yang sama, pribadi yang tetap mengasihi, melindungi, dan menuntun langkah kehidupan kita sampai hari ini. Sehingga kenangan masa lalu itu membuat kita memiliki harapan bahwa di depan sana pun Tuhan senantiasa mengasihi, melindungi, dan menuntun langkah kehidupan kita. Kita hidup kini dan di sini, dan marilah kita tetap meyakini hari depan ada dalam jaminan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Secara khusus pagi ini kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berjuang di dalam kelemahan tubuh maupun sakit penyakit mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur sebab hidup kami ada di dalam jaminan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Apa yang terjadi di masa lalu adalah kenangan yang membuat kami melihat betapa besar karya kasih Tuhan yang akan terus hadir dalam perjalanan kehidupan kami kini dan di sini maupun kelak di depan sana. Maka kami akan terus meyakinkan dan menyerahkan kehidupan kami di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan saja. Berkati ya Tuhan, ketika kami belajar untuk berdamai dengan kenyataan hidup di masa kini, supaya melalui itu kami menemukan pengharapan bahwa hari depan kami dijamin oleh anugerah dan cinta Tuhan. Saat ini kami juga hendak mengingat untuk saudara-saudara kami yang berjuang di tengah kelemahan tubuh, di tengah keterbatasan fisik mereka, maupun di tengah sakit penyakit dan di dalam masa pemulihan mereka. Kami mau mengingat untuk Pak Doni Suryantoro, Ibu Elizabeth, Mak Nyin, Oma Eli, Oma Ruth Mariani, Mak Gim, Ibu Debbie Gunadi, maupun setiap saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, mereka hari ini sedang berjuang dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, maupun di dalam masa pemulihan. Kami memohon, Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, topang mereka, buat mereka tetap kuat, tetap teguh, dan yakin bahwa hidup mereka pun ada di dalam pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga akan melanjutkan kehidupan kami, aktivitas, pekerjaan, dan usaha kami hari ini. Kiranya Tuhan tetap beserta dengan kami dan memberkati seluruh kehidupan setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.